terkasih dalam Kristus Tuhan. Di sini kami akan menyampaikan Warta Gereja Minggu 9 Agustus 2020. Total kehadiran Minggu 2 Agustus 2020 adalah 95 jemaat. Dan terima kasih kepada seluruh jemaat yang masih tetap setia untuk beribadah di rumah masing-masing. Menginformasikan untuk petugas ibadah Minggu 16 Agustus 2020, WL Ibu Christine, singer Saudara Toti dan Saudari Gabriel, keyboard Bapak Yoyon, bass Saudara Valen, drum Saudara Ega dan LCD Saudara Tiang. Petugas sekolah minggu pada tanggal 9 Agustus tahun 2020 akan dilayani oleh kelas Indria Saudara Uta, kelas Pratama Saudara Ella, kelas Madya Saudara Valen, serta kelas Tunas Muda akan dilayani oleh Ibu Eri dan Ibu Ruth. Serta mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung anak-anak dalam sekolah minggu yang diadakan pada hari Minggu jam 9.30 waktu Indonesia Barat setelah ibadah online. Kiranya kita akan terus mendukung anak-anak dalam sekolah minggu. Informasikan untuk petugas jam doa Rabu 12 Agustus 2020, MC Saudari Gabriel, musik Saudara Ezra dan Saudara Ega. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Lydia Yusuf dan soundman Bapak Yoyon. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang masih tetap setia untuk mengikuti jam doa pada setiap minggunya. Mengajak seluruh kaum pemuda dan kaum remaja Gereja Baptis Indonesia Salatiga untuk terus mengikuti persekutuan kita pada setiap hari Sabtu pukul 5 sore di YouTube channel Salatiga Teens Fellowship. Terima kasih untuk segenap kaum remaja dan kaum pemuda yang tetap setia mengikuti persekutuan setiap minggunya. Gereja Baptis Indonesia Salatiga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Marioto 12 Agustus, Ibu Retno Wulan 13 Agustus, Bapak Slamet Nugroho serta Saudara Agusta Mahardika pada tanggal 14 Agustus dan Bapak Jasmani pada 15 Agustus. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan berkat yang melimpah. Menghimbau seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga untuk selalu menggunakan masker ketika bepergian, dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, serta terus mengikuti anjuran physical distancing. Kiranya Bapak Ibu Saudara terus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, supaya kita terus terhindar dari virus dan tetap sehat. Terima kasih untuk seluruh dukungan, baik dari doa maupun hal-hal yang diberikan, termasuk like dan subscribe channel YouTube Gereja. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat dan setia dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Sungguh luar biasa kita bisa bersama-sama kembali bersekutu di tempat ini untuk boleh memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari yang indah ini, mari kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran untuk boleh terfokus hanya kepada Tuhan. Hanya kepada menyediakan waktu kita untuk boleh benar-benar terfokus untuk memuliakan nama Tuhan dan beribadah. Mari kita merenungkan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada kita sepanjang hari-hari yang kita boleh lalui bersama, dan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengetahui kita, sangat mengetahui isi hati kita hingga sampai kedalaman hati kita. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui diri kita lebih dari Tuhan mengetahui kita. Dan Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita apapun kondisi, apapun keadaan kita. Mari kita menyediakan hati kita untuk boleh terfokus, mengosongkan hati kita untuk boleh menyambut kehadiran Tuhan dalam tengah-tengah kita. Mari kita pujikan bersama-sama dan kita menyiapkan hati kita bahwa hanya dekat dengan Tuhan saja yang kita mau terjadi dalam hidup kita. Rasa damai sejahtera hanya bisa kita dapatkan bila kita dekat dengan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang memandang wajah dan rupa kita. Ia adalah Tuhan yang memandang jauh ke dalam hati kita.
jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku.
Tuhan, kami mau hanya Engkau saja Tuhan yang ada di dekat kami Tuhan. Kami mau untuk lebih lagi menyembah Engkau, untuk lebih lagi Kau jagai hati kami Tuhan, sehingga boleh hati kami memancarkan sinar yang dari Engkau dan bisa menjadi kesaksian akan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Dan kalau saat ini Bapa, kami kembali untuk bersekutu bersama, beribadah bersama, memuliakan nama-Mu. Kau yang layakan kami Tuhan, Kau yang jamah satu persatu dari kami, dari hati, pikiran, perasaan, apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami boleh berfokus hanya untuk memuliakan dan menyembah Engkau. Kiranya ibadah ini boleh Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Masih ada sukacita? Amin Bapak Ibu. Kita boleh terus bersukacita karena Tuhanlah Allah kekuatan kita. Kita terus bisa menyerukan kemuliaan nama Tuhan melalui puji-pujian, penyembahan kita, dan boleh kiranya kita ekspresikan sehingga orang yang melihat mengetahui bahwa kita punya Allah yang hebat yang membuat kita terus menikmati damai, sejahtera, dan sukacita. Mari kita pujikan bersama, mari kita nyanyikan hanya bagi Dia. Puji Tuhan, boleh kita sama-sama bersukacita dan bernyanyi bersama karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dan saat ini kita akan mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan yang kita sama-sama kumpulkan.
Dan seperti tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saat ini Saudari Jovita akan menolong kita dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat berkat yang Kau berikan kepada kami sampai detik ini Bapa. Dan saat ini Bapa, kami akan mengembalikan sedikit berkat yang telah Kau berikan kepada kami, kiranya dapat memperluas kerajaan Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Kamu serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita telah mempersembahkan berupa berkat fisik atau berkat jasmani, dan saat ini kita akan mempersembahkan yang terlebih besar lagi, yaitu hati kita untuk mau Tuhan pakai menjadi ladangnya, dan kita boleh menyediakan diri untuk Tuhan pakai menjadi tangan dan kakinya. Mari kita sama-sama pujikan, semua yang ada dalam diri kita itu hanyalah bagi Tuhan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini untuk waktu, kesempatan, anugerah, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Boleh menikmati berkat, menikmati karya Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari ya Bapa, Engkau berbicara dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi mohon buka pintu hati kami,
lembutkan hati kami, supaya kami boleh sungguh dengar-dengaran akan firman-Mu, dan firman-Mu boleh termeterai dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Allah, kita boleh menikmati Sabat bersama-sama dengan keluarga kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita memasuki minggu yang kedua di bulan Agustus. Dan tema pada bulan Agustus adalah The Greatest I Am, atau akulah, ya, pernyataan akulah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang akulah terang dunia. Pernyataan Yesus yang kedua yang ada di dalam Injil Yohanes, yaitu akulah terang dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Bapak Ibu boleh membaca ayat yang ganjil, saya akan membacakan ayat yang genap dan kita akan membaca secara silih berganti. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan memulai. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai terang dunia. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang terang, saya yakin kita sudah sangat familiar dengan terang. Kita semua memerlukan terang. Kita semua tahu fungsi terang. Terang berfungsi untuk memberi cahaya, membuat kita bisa menikmati hidup, bisa beraktivitas, dan hampir pasti tidak ada satupun kegiatan yang bisa kita lakukan ketika kita tidak memiliki atau tidak ada terang di dalamnya. Ada sebuah iklan dari sebuah produk di negeri kita, ya, dengan jargon terus terang atau terang terus. Ya. Ini membuktikan bahwa terang menjadi satu kebutuhan yang diperlukan. Terang diperlukan terus dan maunya ya terus terang. Ya. Terang terus, itulah yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-12, Yesus berkata kepada orang banyak pada waktu itu, akulah terang dunia.
barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, Yesus menyatakan dirinya di hadapan orang banyak pada waktu itu bahwa akulah terang dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya bahwa dia adalah terang dunia, sesungguhnya sedang menunjukkan kepada kita bahwa terang yang dikatakan oleh Yesus atau terang yang diakui oleh Yesus adalah terang yang berbeda dengan terang yang kita kenal. Terang yang Yesus katakan berbeda dengan terang matahari, bukan berbeda dengan terang bulan, berbeda dengan terang lilin, berbeda dengan terang lampu, berbeda juga dengan terang-terang yang lain yang kita kenal yang mungkin bisa kita temui di dunia ini. Tetapi sebelum kita akan belajar apa terang Kristus itu, apakah terang dunia itu, kita akan melihat terlebih dahulu konteks dari nas yang kita baca pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di ayat yang ke-20, perkataan Yesus dikatakan di dalam ayat yang ke-20 adalah terjadi di bait Allah. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Perkataan ini dikatakan Yesus di hadapan orang banyak di dalam bait Allah. Dan kalau kita melihat konteks di dalam pasal yang ke-7, maka perkataan Yesus ini dikatakan ketika orang-orang Yahudi pada waktu itu sedang merayakan Hari Raya Sukot atau Hari Raya Pondok Daun. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di Hari Raya Sukot atau di Hari Raya Pondok Daun adalah hari atau minggu di mana orang-orang Yahudi merayakan atau memperingati penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka di sepanjang padang gurun. Dan di Hari Raya Sukot itu atau di Minggu Sukot itu, orang-orang Yahudi akan melakukan yang namanya pertunjukan cahaya atau tarian obor, dan itu biasanya dilakukan oleh para imam. Para imam akan melakukan pertunjukan cahaya atau tarian obor sepanjang minggu atau setiap malam di sepanjang Hari Raya Sukot yang berlangsung lebih kurang 7-8 hari. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan menyertai mereka dengan tiang api dalam perjalanan mereka di padang gurun setiap harinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hingar-bingar situasi perayaan Sukot, di mana orang sedang mengadakan tarian obor inilah tiba-tiba Yesus berkata, akulah terang dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saja situasi ini atau perkataan Yesus ini mengejutkan banyak orang. Sudah pasti apa yang Yesus katakan kepada orang banyak pada waktu itu membuat banyak orang terkejut, karena pada waktu itu ada banyak terang yang ada di sekitaran bait Allah dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan tidak heran kalau kita melihat di ayat yang ke-13, orang-orang Farisi menolak atau orang-orang Farisi kemudian langsung secara otomatis menolak perkataan atau kesaksian Yesus itu. Di dalam ayat yang ke-13 di situ dikatakan demikian. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Ada penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Dan saya yakin orang-orang banyak yang hadir pada waktu itu dalam perayaan Sukot juga mungkin mereka bertanya-tanya, siapa orang ini sehingga berani berkata akulah terang dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan kalau kita melihat selanjutnya di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20, tema terang dunia tidak disebutkan lagi oleh Tuhan Yesus. Tema tentang terang dunia tidak dibicarakan lagi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20, bahkan sampai di dalam ayat yang ke-29, Yesus justru lebih banyak meladeni atau bercakap-cakap dengan orang Farisi tentang sesuatu yang sepertinya atau seolah-olah tidak ada kaitannya dengan ayat yang ke-12. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, bahkan kalau kita membaca terus di dalam Yohanes pasal yang ke-8, tidak ada sama sekali tema tentang terang dunia itu disebutkan lagi. Berbeda dengan minggu yang lalu ketika kita belajar tentang Yesus adalah roti hidup. Di sepanjang pasal yang ke-6 di mana tema itu dibicarakan, Yesus berkali-kali menyebut tentang roti hidup.
dan juga tentang sesuatu yang berkaitan dengan roti itu. Tetapi berbeda dengan pasal 8 ini, tema tentang terang dunia itu hanya diwujudkan atau hanya ditampilkan di ayat yang ke-12, dan selebihnya Yesus justru sedang membahas percakapan atau penolakan yang disampaikan oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kalau kita memperhatikan isi dari percakapan Yesus, sesungguhnya ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20 atau bahkan sampai dengan ayat yang ke-29 itu sedang mendukung pernyataan Yesus di dalam ayat yang ke-12. Jadi bagian ini adalah bagian yang penting. Meskipun tidak menyebut tentang tema akulah terang dunia, tetapi ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29 menjadi bagian penting yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mendukung pernyataannya tentang akulah terang dunia. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca, memperhatikan dengan seksama ayat 14 saja sampai dengan ayat yang ke-20, maka di situ muncul setidaknya ada 7 kali Yesus menyatakan tentang siapa dirinya dan hubungannya dengan Bapa. Inilah yang membuat Yesus yakin atau berani menyatakan, mengungkapkan kebenaran tentang akulah terang dunia. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus bisa mengatakan bahwa akulah terang dunia karena dia tahu dia berasal dari Bapa. Dia adalah terang dunia karena dia datang dari Bapa. Yesus bisa mengatakan bahwa akulah terang dunia karena dia berbicara bagi Bapa. Dia bisa mengatakan bahwa akulah terang dunia karena Yesus akan pergi kepada Bapa. Dan yang lebih penting adalah bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Itulah kekuatan yang menyebabkan Yesus dapat berkata, akulah terang dunia. Dengan kata lain, Yesus sedang mau mengatakan kepada kita atau kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa tanpa hubungan, tanpa relasi dengan Bapa, maka tidak ada orang yang bisa mengatakan akulah terang dunia. Hanya karena Yesus punya relasi dengan Bapa, maka Yesus bisa berkata akulah terang dunia. Relasinya dengan Bapa itulah yang memungkinkan Yesus untuk mengatakan akulah terang dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari percakapan Yesus dengan orang Farisi di ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20, sebenarnya Yesus sedang mau menunjukkan kepada kita dan juga kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, terlebih lagi kepada orang-orang Farisi yang menolak pengakuan Yesus itu bahwa Yesus adalah terang yang bukan dari dirinya sendiri. Yesus adalah terang yang bukan terang yang biasa. Yesus bukan hanya terang yang menerangi satu tempat saja seperti yang sedang mereka lakukan. Tetapi Yesus adalah terang yang menerangi seluruh dunia. Kalau terang yang menerangi satu tempat saja yaitu terang lampu, terang lilin, terang obor. Tetapi tidak demikian dengan terang Kristus. Dia menerangi seluruh dunia, segala tempat. Oleh karena itu pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Untuk mari kita memahami apa maksud pernyataan Yesus. Apa maksud pengakuan Yesus tentang akulah terang dunia itu bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan melihat lagi di dalam ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berkata akulah terang dunia, ini mengungkapkan kepada kita bahwa hanya di dalam Dia ada kehidupan. Inilah hal yang pertama yang bisa kita lihat dari pengakuan atau dari ungkapan Yesus bahwa akulah terang dunia itu. Jadi hanya di dalam Dia ada hidup. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus berkata akulah terang dunia, secara eksplisit ini menunjukkan kepada kita, secara terus terang ini mau menunjukkan kepada kita bahwa dunia yang kita tinggali sedang berada di dalam kegelapan. Inilah yang terjadi. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia menurut Yesus atau dunia dalam pandangan Kristus sedang berada dalam situasi bahaya. Sedang berada dalam situasi yang tidak aman. Sedang berada dalam situasi yang penuh dengan ketakutan. Dalam keberdosaan dan tanpa harapan. Itulah yang terjadi dengan dunia. Dan kalau kita melihat kegelapan dunia bukan hanya terjadi di tengah-tengah kehidupan
dunia itu sendiri. Tetapi kegelapan juga terjadi di dalam hati kita sebagai manusia. Itulah yang Yesus lihat. Ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, itu menunjuk kepada kehidupan kita yang sebenarnya sedang berada jauh dari Tuhan. Kepada kehidupan kita yang senantiasa menyerahkan diri kepada hawa nafsu, kepada kejahatan. Kepada kehidupan kita yang senantiasa hidup dalam kecemaran, bahkan hidup di dalam ketidakpastian. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan manusia yang berada di dalam kegelapan, bahkan kita yang berada di dalam kegelapan bukan hanya senantiasa mengerjakan dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang menyukai dosa. Kita bukan hanya tidak mau mengerjakan dosa, tidak ada keterpaksaan ketika kita berada di dalam kegelapan untuk melakukan dosa. Tetapi itu adalah sebuah kesukaan. Ketika berada di dalam kegelapan, maka dosa adalah sebuah kesukaan. Kita menyukai perbuatan dosa ketika kita berada di dalam kegelapan. Itulah yang terjadi. Mau tidak mau kita tidak punya pilihan. Bahkan bukan hanya karena tidak punya pilihan, tetapi kita juga menyukai perbuatan dosa. Itulah yang Yesus ungkapkan. Akulah terang dunia, menunjukkan kepada kita bahwa sebelum Yesus memberi terang itu kepada kita, sebelum Yesus memberikan terangnya bagi kita, kita adalah orang-orang yang mati. Dan orang-orang yang mati adalah orang-orang yang tidak bisa melihat apa-apa. Itulah yang terjadi dengan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Mautlah yang menjadi bagian kehidupan kita karena kita berada di dalam kegelapan. Maut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita karena kita berada di dalam kegelapan. Tetapi ada kabar baik yang Yesus nyatakan kepada kita pada hari ini. Ada kabar yang baik yang bisa kita temukan di dalam ayat yang ke-12 yang mengatakan kepada kita bahwa akulah terang dunia, Yesuslah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Itulah yang Yesus katakan dan itulah kabar baik yang Yesus nyatakan kepada kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa belajar bahwa frasa atau ungkapan akulah terang dunia menyatakan kepada kita bahwa hanya Yesuslah yang akan menuntun kita. Hanya Yesuslah yang dapat menuntun umatnya untuk bisa berjalan sekalipun mereka berada dalam perjalanan hidup yang gelap. Hanya Yesuslah yang dapat melepaskan umatnya dari perjalanan hidup yang gelap ini. Inilah arti dari akulah terang dunia itu. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Di situ dikatakan demikian. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, saudara-saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Yohanes mencatat tentang terang ya di dalam ayat yang ke-4. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tidak hanya sampai di situ. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi dari ungkapan ini kita bisa melihat bahwa akulah terang dunia menunjukkan kepada kita bahwa ada supremasi, ada kekuatan terang itu atas kegelapan. Terang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Terang Kristus tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan dunia, melainkan mengalahkan kegelapan dunia. Inilah supremasi terang yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan akulah terang dunia mengajarkan kepada kita bahwa terang itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendirilah terang itu. Dan hanya Yesuslah, hanya melalui Yesuslah, hanya di dalam Yesuslah kita memperoleh kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Hanya di dalam Yesus kita tidak lagi berjalan di dalam dosa. Hanya di dalam Yesus, hanya oleh Yesus hidup kita bebas dari jerat kematian kekal yang mengancam kehidupan setiap kita. Hanya oleh Yesus ada kepastian kehidupan. Hanya oleh Yesus hidup kita tidak lagi senantiasa mau menyerahkan
diri kita kepada hawa nafsu. Hanya di dalam Kristus kita bisa menang atas segala godaan hawa nafsu. Hanya oleh karena kuasa Kristus kita bisa senantiasa hidup di dalam kekudusan dan tidak lagi hidup di dalam kecemaran. Hanya Yesus yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Hanya Yesus yang bisa memberikan jaminan kehidupan bagi kita. Itulah hal yang pertama yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang Yesus mau nyatakan kepada kita. Ketika dia mengatakan, akulah terang dunia. Itu berarti bahwa hanya di dalam dia ada hidup. Hal yang kedua, yang kita bisa lihat dari pernyataan, akulah terang dunia. Mari kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-8. Sekali lagi, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama, pelan-pelan saja. Bagian firman Tuhan ini mengatakan kepada kita sesuatu yang mengubahkan kehidupan banyak orang, dan saya harap ini juga bisa mengubahkan kehidupan kita. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, 1-3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang kedua yang kita bisa pelajari, yang kita bisa lihat dari ungkapan akulah terang dunia adalah bahwa melalui ungkapan ini Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa hanya di dalam Yesus, tidak ada di tempat yang lain, kita boleh memiliki tujuan hidup. Hanya di dalam Yesus kita bisa memiliki tujuan hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bahwa frasa akulah terang dunia tidak hanya ditujukan bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Frasa akulah terang dunia juga ditujukan bagi kita, orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Ada dampak yang besar dari kehadiran terang itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena terang itu kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Artinya saudara dan saya boleh berjalan dalam terang dan melihat seperti yang Yesus lihat. Melihat dunia seperti yang Yesus lihat. Ketika terang itu ada di dalam kehidupan kita, itu tidak hanya mengubahkan kehidupan kita, tidak hanya memberikan hidup kita, kepada kita kehidupan, tetapi itu juga membawa kita untuk melihat tujuan hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka di dalam Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus pasal yang pertama, Efesus 1 ayat yang ke-18. Efesus 1 ayat yang ke-18 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sampai dengan ayat yang ke-20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita orang yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara perhatikan bahwa bagian ini menyatakan kepada kita, ketika terang itu ada di dalam kehidupan kita, kita dimampukan. Paulus berdoa, di situ dikatakan dia berdoa bagi jemaat di Efesus supaya mereka memiliki mata hati yang terang untuk melihat, mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilan Allah itu. Artinya setelah kita dipulihkan, memiliki kehidupan, Paulus meyakini bahwa di dalam Kristus kita memiliki tujuan hidup yang baru. Dikatakan jemaat di Efesus diberikan kekuatan untuk melihat pengharapan yang terkandung di dalam panggilan Kristus itu. Dan itu terjadi setelah kita memiliki terang. Lebih lanjut di dalam ayat yang Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita membuka Efesus pasal 5, ayat yang ke-8 dan 9. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Efesus 5, balik sedikit Alkitab saudara dari Efesus pasal 1 ke Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan
kebenaran. Saudara perhatikan bahwa terang bukan hanya menjamin kita mengalami hidup, tetapi terang membuat kita memiliki tujuan hidup. Terang tidak hanya membuat kita mengalami kehidupan, melainkan terang membuat kita menjadi anak-anak terang yang Paulus katakan hanya akan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Oleh terang itu kita dimampukan untuk menghasilkan kebaikan, menghasilkan keadilan, dan menghasilkan kebenaran. Terang membuahkan itu di dalam kehidupan kita. Dan hanya oleh terang kita bisa punya tujuan hidup untuk senantiasa membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Itulah yang Paulus katakan. Dan akulah terang dunia menyatakan kepada kita bahwa Yesus akan membawa kita untuk bisa melakukan semua hal itu. Ungkapan Yesus yang terkenal di dalam Matius pasal 5. Mari kita akan membuka bersama-sama. Matius pasal 5. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara perhatikan, ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, itu memberi hidup bagi kita. Dan ketika terang itu ada di dalam hidup kita, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang. Kita adalah terang. Siapa yang membuat kita menjadi terang? Kristus. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa akulah terang dunia, menyatakan kepada kita bahwa Yesus akan membawa kita untuk mengerti apa yang menjadi rencananya, untuk mengerti apa yang menjadi panggilannya di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa melalui terang, oleh karena terang kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena terang itu ada di dalam kehidupan kita, maka hidup kita itu enggak hanya hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa terangmu juga bisa bercahaya di depan banyak orang. Artinya ketika kita memiliki terang itu, hidup kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kalau terang itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita, kita pasti akan menjadi berkat di dalam gereja. Kalau terang itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan kita akan mampu menjadi berkat di tempat kerja. Kalau terang itu ada di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengingatkan kita, mengatakan kita, menguatkan kita bahwa kita akan menjadi berkat di keluarga kita. Kalau terang itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita, kita akan dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Itulah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Akulah terang dunia, memampukan kita untuk tidak hanya hidup bagi diri kita sendiri, tetapi kita hidup dengan tujuan hidup untuk memuliakan Allah. Sehingga melalui kehidupan kita banyak orang juga boleh memuliakan Allah. Dua hal ini menjadi pernyataan yang Yesus ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Bahwa akulah terang dunia, mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Dia ada hidup. Dan hanya oleh Dia, oleh terangnya, kita beroleh tujuan hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada sebuah perenungan. Apakah kita sudah memiliki terang itu di dalam kehidupan kita? Kalau sudah, bersyukur. Kalau sudah, tetaplah di dalam terang itu. Jangan meninggalkan terang itu. Jangan pergi dari terang itu. Jangan biarkan terang itu menjadi pudar dan padam. Kalau belum, inilah waktunya kita menerima terang itu. Inilah waktunya bagi kita untuk menerima terang yang sejati supaya kita punya hidup dan punya tujuan hidup. Supaya kita tidak sekedar hidup. Ada banyak orang yang hidup tetapi tidak punya tujuan hidup. Ketika ditanya apa tujuan hidupmu, mereka tidak tahu. Tetapi orang-orang yang sudah memiliki terang, dia tahu tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya milikilah terang itu sekarang. Kalau saudara belum punya terang itu, milikilah terang itu sekarang. Kalau saudara sudah punya terang itu, jangan tinggalkan terang itu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tanpa Yesus kita akan kehilangan hidup dan tujuan hidup.
Tanpa Yesus kita akan kehilangan hidup dan tujuan hidup. Tidak ada hidup dan tidak ada tujuan hidup di luar Kristus. Firman Tuhan dengan tegas, saya mau membacakan sekali lagi bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Di dalam ayat yang ke-12, kata Yesus atau maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Berjalan dan mempunyai terang. Artinya hidup dan tujuan hidup hanya ada di dalam Yesus. Jadi mari miliki terang itu sekarang. Sebab tanpa Kristus, tanpa Yesus, atau ketika kita meninggalkan Yesus untuk dunia ini, kita tidak punya hidup dan tujuan hidup. Saudara boleh meninggalkan Yesus karena jabatan. Tetapi ingatlah, jabatan hanyalah hal yang sementara. Saudara boleh meninggalkan hidup atau meninggalkan Yesus karena pasangan hidup. Tapi ingatlah bahwa pasangan hidupmu tidak akan memberikan hidup yang selamanya atau tujuan hidup yang kekal untuk kehidupan. Saudara bisa meninggalkan Yesus karena kekayaan, tetapi ingatlah bahwa kekayaan itu tidak bisa memberikan kepada kita hidup kekal dan tujuan hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Karenanya jangan meninggalkan Kristus. Milikilah terang itu supaya kita punya hidup dan tujuan hidup. Mari kita melihat ayat yang terakhir di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Percayalah, supaya kita bisa tahu kemana jalan hidup kita, kemana tujuan hidup kita, kemana akhir hidup kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, percayalah selama ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan, percayalah kepada terang itu, supaya kamu hidup dan supaya kamu menjadi anak-anak terang. Itulah panggilan Kristus bagi kita hari ini. Akulah terang hidup adalah panggilan Kristus supaya kita tetap mengikuti Yesus dan tetap berada bersama-sama dengan Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus dialah penyelamat dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesusku penyelamatku. Nyanyi dan bersorak
mari kami mau ku memuji memuji oleh karena keajaiban kasih-Mu dalam kehidupan kasih-Mu. Menghibur, melindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. nyanyi dan bersoraklah bagi Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab di dalam Engkau ada hidup, di dalam Engkau ada tujuan hidup. Kami bersyukur karena Engkau memberi kepada kami kekuatan, Engkau memberi kepada kami perlindungan. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali ke hadirat Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, bersama-sama dengan keluarga kami. Kami bersyukur karena kami diingatkan dan dikuatkan oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau bekerja, hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tetapi biarlah kuasa firman-Mu akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, menolong kami, melalui firman-Mu kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang memiliki hidup di dalam terang, dan memiliki tujuan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami terus berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati, Tuhan Kau turut campur tangan, sehingga semua pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Salatiga boleh berjalan oleh karena kuat kuasa-Mu yang menopang kehidupan kami. Kami juga terus berdoa Tuhan dengan situasi yang terjadi di bangsa kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga akan memberkati, Tuhan Kau akan menolong, Tuhan Kau akan turut campur tangan, sehingga situasi pandemi yang terjadi di bangsa kami ini boleh berakhir. Oleh karena kuasa Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Engkau memberkati masyarakat Indonesia secara umum dan juga masyarakat di kota Salatiga, supaya kami juga boleh ikut berperan serta dalam menghadapi situasi ini, sehingga semua hal boleh terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mohon berkat-Mu atas umat-Mu. Biarlah Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami ya Bapa, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap pergumulan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, memberkati masa depan keluarga kami.
Kami yakin dan percaya kuasa dan pertolongan Tuhan seperti pujian yang kami naikkan bersama. Sungguh Tuhan, tiada janji yang seperti Engkau. Kami percaya kuasa-Mu boleh dinyatakan atas kehidupan kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.